Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jingga Kalali Faiksan dari kelas 10 MIPA. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Ishak. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan ulul azmi, yakni golongan nabi yang memiliki ketabahan yang luar biasa dalam perjuangan dakwahnya. Rasul yang termasuk ulul azmi adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, serta Nabi Muhammad SAW. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal pada peristiwa kurban terhadap anaknya. Nabi Ismail alaihissalam sebagai wujud kecintaan dan ketakwaan terhadap Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di kota Ur yang berada di wilayah Mesopotamia, yakni dikenal sebagai Irak, sekitar 2295 sebelum Masehi. Ia dilahirkan di tengah masa jahiliyah yang banyak membuat patung untuk disembah. Pada masanya, ada penguasa yang mengaku sebagai Tuhan yang bernama Raja Namrud. Raja Namrud merupakan penguasa Babilonia yang sombong dan banyak dari kaumnya yang mempercayai bahwa Raja Namrud adalah Tuhan. Raja Namrud pada suatu ketika bermimpi ada seorang anak yang dapat menghancurkan dan menggulingkannya. Ia pun membuat kebijakan untuk membunuh seluruh bayi laki-laki. Namun, orang tua Nabi Ibrahim alaihissalam menyembunyikan putranya ke dalam gua. Di negeri Nabi Ibrahim alaihissalam, seluruh masyarakat menyembah berhala, menyembah matahari, bulan, dan bintang, yang membuat Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki banyak pertanyaan. Siapakah yang menciptakan dunia ini? Ia pun termenung dan mencari tahu siapakah Tuhan yang patut disembah. Saat telah dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi Raja Namrud yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sebelum itu, Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan seluruh berhala yang ada di wilayah Raja Namrud. Nabi Ibrahim alaihissalam menyisakan satu berhala yang paling besar dan ia meletakkan kapak kepada berhala tersebut. Raja Namrud menyadari bahwa patung berhala tersebut telah rusak dan ia kemudian memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meminta pertanggungjawaban. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menjawabnya dengan lantang bahwa berhala yang paling besarlah yang menghancurkan semua berhalanya. Kemudian terjadi perdebatan yang membuat Raja Namrud memerintahkan pasukannya untuk menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cara hukuman dibakar hidup-hidup. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diikat dan ditempatkan pada tumpukan kayu dan dibakar dengan api yang menyala tinggi. Namun, Nabi Ibrahim tidak terbakar sama sekali oleh api dan membuat heran seluruh pasukan Raja Namrud. Nabi Ibrahim alaihissalam pun keluar dari kobaran api tanpa luka sedikit pun. Kemudian mereka berpaling dari berhala dan menjadi umat Nabi Ibrahim alaihissalam dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam juga keluar menuju tempat peribadatan kaumnya untuk mengajak kaumnya menyembah Allah. Saat sampai di sana, beliau mendapatkan kaumnya sedang tekun menyembah patung yang banyak jumlahnya. Mereka menyembahnya, merendahkan diri di hadapannya, serta meminta dipenuhi kebutuhan yang mereka kepadanya. Maka Nabi Ibrahim tampil dan berkata, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya?" Kaumnya menjawab, "Kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya." Demikianlah kaumnya, mereka tidak memiliki alasan terhadap perbuatan mereka selain mengikuti nenek moyang mereka yang sesat. Nabi Ibrahim berkata lagi, "Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin." Sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata. Qalu ajitana bil haqqi am anta mina ibin. Kaumnya menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main?" Qala rabbukum rabbus samawati wal ardil ladzi fatarahunna wa ana ala zalikum minasyahidin. Ibrahim menjawab, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu." Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat kaumnya tetap kokoh di atas penyembahan kepada patung-patung itu, maka beliau memikirkan bagaimana caranya menghancurkan patung-patung itu agar mereka mau berpikir. Maka salah seorang di antara kaumnya ada yang mendengar kata-kata itu. Dengan diam-diam Nabi Ibrahim alaihissalam pergi menuju ke tempat patung-patung itu berada. Saat melihat di hadapan patung-patung itu banyak makanan, maka Ibrahim mengejek patung-patung itu dengan berkata,
Mengapa kalian tidak makan? Dan mengapa kalian tidak bicara-bicara? Dan segeralah Nabi Ibrahim menghancurkan berhala hingga terpotong-potong menggunakan kapaknya, kecuali berhala yang paling besar. Menurut sejarah, Nabi Ibrahim menaruh kapaknya yang digunakan untuk menghancurkan patung-patung di tangan patung yang paling besar, agar kaumnya mengira bahwa patung inilah yang menghancurkan dan ia tidak rela ada yang menyembah selainnya. Ketika kaumnya kembali mendatangi tempat patung yang mereka sembah dan melihat apa yang terjadi, mereka berkata, "Qalu man fa'ala hadza bialihatina innahu laminaz zalimin." Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Qalu sami'na fatayazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Salah seorang di antara mereka berkata, "Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim." Qalu fa'atu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Kaumnya berkata bahwa dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan. Qalu a'anta fa'alta haza bi'alihatina ya Ibrahim. Nabi Ibrahim pun dihadapkan kepada mereka dan disidang. Apakah kamu yang melakukan perbuatan itu terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum haza fas'aluhum in kanu yatikun. Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara." Maksud perkataan Nabi Ibrahim adalah agar kaumnya mau berpikir bahwa patung adalah benda mati yang tidak dapat berbicara sehingga tidak pantas disembah tanpa perlu dijelaskan lagi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun. Sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya, yakni karena meninggalkan patung-patung itu tanpa dijaga. Kepala mereka pun menjadi tertunduk. Setelah itu mereka berkata kepada Ibrahim, "Summa nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yatikun." Sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Maksudnya, mengapa kamu suruh kami bertanya kepada patung-patung itu, sedangkan kamu tahu bahwa mereka tidak bisa berbicara? Ketika itu, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, Qala afata buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'aw wala yadurrukum. Maka mengapa kamu menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun dan tidak memberi bahaya kepada kamu? Fil lakum walima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, maka apakah kamu tidak memahami? Inilah jihad pertama para nabi, yaitu jihadul ilmi wa ikamatul hujjah, berdakwah dan menegakkan hujjah, sehingga tidak ada alasan lagi bagi mereka di hadapan Allah nanti. Ketika kebenaran Nabi Ibrahim telah tampak dan alasan mereka kalah, mereka beralih kepada cara yang lain, yaitu menggunakan kekerasan. Karena Ibrahim telah menghancurkan patung-patung mereka dan menghina mereka. Mereka berkata, "Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak." Maka kaumnya pun mengumpulkan banyak kayu bakar, sampai-sampai ada wanita yang sakit bernazar kalau seandainya sakitnya sembuh, ia akan mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Mereka meletakkan kayu bakar itu dalam sebuah parit dan menyalakan api di dalamnya hingga menyala besar. Lalu mereka meletakkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam sebuah wadah majenik. Setelah itu dilemparkanlah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keadaan terikat dari majenik itu ke dalam api saat Nabi Ibrahim berkata, "Cukup bagiku Allah dan dialah sebagai baik-baik pelindung." Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Bukhari. Maka Allah Ta'ala pun menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menjadikan api itu dingin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim."
Ibnu Abbas dan Abu Aliyah berkata, kalau seandainya Allah tidak berfirman dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim, tentu dinginnya akan menyakiti Ibrahim. Ketika itu ada binatang yang ikut membantu meniupkan api untuk membakar Nabi Ibrahim, yaitu wazak, cicak atau tokek, berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itulah mengapa Rasulullah SAW menyuruh untuk membunuh cicak dan menjelaskan bahwa pembunuhnya sekali pukul akan mendapatkan 100 kebaikan, jika 2 kali pukul pahalanya berkurang, dan seterusnya. Kisah Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah seorang nabi kepercayaan agama Samawi. Ismail adalah putra dari Ibrahim dan Hajar, kakak kandung dari Ishak. Nabi Ismail dianggap menjadi nabi pada tahun 1850 sebelum Masehi. Ia tinggal di Amalek dan berdakwah untuk kabilah Yaman, Mekah. Nabi Ismail namanya disebutkan sebanyak 12 kali dalam Al-Quran. Ia meninggal pada tahun 1779 sebelum Masehi di Mekah. Secara tradisional, ia dianggap sebagai bapak bangsa Arab. Ismail berasal dari 2 kata, dengarkan, isma, dan Tuhan al atau il, yang artinya dengarkan doa kami Tuhan. Ismail bin Ibrahim menikah dengan Umarah binti Yasar bin Akil, kemudian diceraikan, lalu menikah lagi dengan Syaidah binti Mazaz bin Umru. Pernikahan dengan Riba dan Malkut. Diketahui memiliki sejumlah anak dan hanya ada seorang anak wanita yang bernama Basemat. Nabi Ibrahim yang berhijrah meninggalkan Mesir bersama istrinya Sarah, Hajar, dan dayangnya di tempat tujuannya di Palestina. Ia telah membawa pindah juga semua hewan ternaknya dan harta miliknya yang telah diperoleh sebagai hasil usaha dagangnya di Mesir. Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas R.A. berkata, pertama-tama yang menggunakan stagi atau stagen ialah Hajar ibu Nabi Ismail, tujuannya untuk menyembunyikan kandungannya dari Sarah yang telah lama berkumpul dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi belum juga hamil. Tetapi walau bagaimanapun juga, akhirnya terbukalah rahasia yang disembunyikan itu dengan lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Dan sebagai lazimnya seorang istri sebagai Sarah merasa telah dikalahkan oleh Hajar sebagai seorang dayangnya yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan sejak itulah Sarah merasakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam lebih banyak mendekati Hajar karena merasa sangat gembira dengan putranya yang tunggal dan pertama itu. Hal ini yang menyebabkan permulaan ada keratakan dalam rumah tangga Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Sarah merasa tidak tahan hati jika melihat Hajar dan minta pada Nabi Ibrahim alaihissalam supaya menjauhkan dari matanya dan menempatkannya di lain tempat. Untuk sesuatu hikmah yang belum diketahui dan disadari oleh Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya agar keinginan dan permintaan Sarah istrinya terpenuhi. Maka dijauhkanlah Ismail bersama Hajar ibunya dan Sarah ke suatu tempat di mana yang ia akan tuju, dan di mana Ismail putranya bersama ibunya akan ditempatkan dan kepada siapa akan ditinggalkan. Maka dengan tawakal kepada Allah, berangkatlah Nabi Ibrahim meninggalkan rumah, membawa Hajar dan Ismail yang diboncengkan di atas untanya tanpa tempat tujuan yang tertentu. Ia hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan arah kepada binatang tunggangannya. Dan berjalanlah unta Nabi Ibrahim dengan 3 hamba Allah yang berada di atas punggungnya, keluar kota masuk lautan pasir dan padang terbuka, di mana terik matahari dengan pedihnya menyengat tubuh, dan angin yang kencang menghambur-hamburkan debu-debu pasir. Setelah berminggu-minggu berada dalam perjalanan yang jauh dan melelahkan, tibalah Nabi Ibrahim bersama Ismail dan ibunya di Makkah, kota suci di mana Ka'bah didirikan dan menjadi pujaan manusia dari seluruh dunia. Di tempat di mana Masjidil Haram sekarang berada, berhentilah unta Nabi Ibrahim mengakhiri perjalanannya. Disitulah ia meninggalkan Hajar bersama putranya, dengan hanya dibekali dengan santang bekal makanan dan minuman. Sedangkan keadaan sekitarnya tiada tumbuhan, tiada air mengalir, yang terlihat hanyalah batu dan pasir kering. Alangkah sedih dan cemasnya Hajar ketika akan ditinggalkan oleh Ibrahim seorang diri bersama dengan anaknya yang masih kecil, di tempat yang sunyi senyap dari segala-galanya kecuali batu, gunung, dan air dan pasir. Ia seraya merintih dan menangis, memegang kuat-kuat baju Nabi Ibrahim, memohon belas kasihannya, jangan ia ditinggalkan seorang diri di tempat yang kosong itu. Sungguh di tempat itu tiada seorang manusia, tiada seekor binatang, tidak pohon, dan tidak pula air mengalir. Sedangkan ia masih menanggung beban mengasuh anak yang kecil yang masih menyusu.
Mendengar kata-kata Ibrahim itu segeralah Hajar melepaskan genggamannya pada baju Ibrahim. Dilepaskannya beliau menunggang untanya kembali ke Palestina dengan iringan air mata yang bercucuran membasahi tubuh Ismail yang sedang menentak. Sedangkan Nabi Ibrahim pun tidak dapat menahan air matanya. Ketika ia turun dari dataran tinggi meninggalkan Mekah menuju kembali ke Palestina, di mana istrinya Sarah sedang menanti, ia tidak henti-henti selama dalam perjalanan kembali memohon kepada Allah perlindungan, rahmat, dan barokah serta kurnia rezeki bagi putra dan ibunya yang ditinggalkan di tempat asing itu. Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya dan anak-anaknya yang masih menyusui di padang Sahara. Ibu Ismail menyusui anaknya dan mulai merasakan kehausan. Saat itu, matahari bersinar sangat panas dan membuat manusia sudah merasa haus. Setelah 2 hari, habislah air dan keringlah susu ibu. Hajar dan Ismail merasakan kehausan dan makanan telah tiada sehingga saat itu mereka kesulitan yang luar biasa. Ismail mulai menangis kehausan dan ibunya meninggalkan untuk mencarikan air. Si ibu berjalan dengan cepat sehingga sampai di suatu gunung yang bernama Syafa. Ia menaikinya dan meletakkan kedua tangannya di atas kening untuk melindungi kedua matanya dari sengatan matahari. Ia pun mencari sumber air atau sumur atau seseorang yang dapat membantunya atau kafilah atau musafir yang dapat menolongnya atau berita. Namun semua harapannya itu gagal. Ia segera turun dari gunung Sahafa dan ia mulai berlari dan melalui suatu lembah dan sampai ke suatu gunung yang bernama Marwah. Ia pun mendakinya dan melihat apakah ada seorang, tapi ia tidak melihat ada seseorang. Si ibu kembali ke anaknya dan ia masih mendapatinya dalam keadaan menangis dan rasa hausnya pun semakin bertambah. Ia segera menuju ke Syafa dan berdiri di atasnya, kemudian ia menuju ke Marwah dan melihat-lihat. Ia mondar-mandir pulang dan pergi antara 2 gunung yang berkecil itu sebanyak 7 kali. Oleh karenanya, orang-orang yang berhaji berlari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Ini adalah sebagai peringatan terhadap ibu mereka yang pertama dan nabi mereka yang agung, yaitu Ismail. Setelah putaran ke-7, Hajar kembali dalam keadaan letih dan ia duduk di sisi anaknya yang masih menangis. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya. Ismail pun memukul-mukulkan kakinya di atas tanah dalam keadaan menangis. Lalu memancarlah di bawah kakinya sumur Zam-Zam sehingga kehidupan si anak dan si ibu ini terselamatkan. Nabi Ismail dibesarkan di Makkah, perkarangan Ka'bah. Apabila dewasa, beliau menikah dengan wanita dari suku Jurhum. Walaupun tinggal di Makkah, Ismail sering dikunjungi ayahnya sekitar tahun 1862 sebelum Masehi. Awalnya menerima wahyu dari Allah agar membangun Ka'bah. Hal itu disampaikan kepada anaknya. Ismail berkata, "Kerjakanlah apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu, dan aku akan membantumu dalam pekerjaan muliamu itu." Ketika membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, "Bawakan batu yang baik kepadaku untuk aku letakkan di satu sudut supaya ia menjadi tanda kepada manusia." Kemudian Jibril memberi ilham kepada Ismail supaya mencari batu hitam untuk diserahkan kepada Nabi Ibrahim. Setelah kali bangun, mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui." Bangunlah Ka'bah itu menjadi tinggi dan Ibrahim makin lemah untuk mengangkat batu. Dia berdiri di satu sudut, kini dikenal dengan makam Ibrahim. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang Rasul dan Nabi. Sekian lama Ismail mendampingi ayahnya berdakwah. Ia pun diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Ismail sangat pantas diangkat menjadi Nabi karena memiliki akhlak yang mulia. Ia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada orang tuanya, menepati janji dan bijaksana. Nabi Ismail berdakwah di Mekah. Ia menyeru umat manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya. Nabi Ismail wafat di Mekah, tepat wafatnya dinamakan Hijr Ismail. Nabi Ismail mempunyai 12 anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang dinikahkan dengan anak saudaranya yaitu Al-Ish bin Ishaq. Dari keturunan Nabi Ismail lahir Nabi Muhammad SAW. Keturunan Nabi Ismail juga menurunkan bangsa Arab Musta'ribah. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi dalam tidurnya di mana ia diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimpi itu membuat hati Nabi Ibrahim bergejolak. Namun sebagai
pecinta sejati, ia tidak mengugat perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Nabi Ibrahim adalah penghulu para pecinta. Nabi Ibrahim berpikir tentang apa yang dikatakan kepada anaknya ketika ia menderekannya di atas tanah untuk kemudian menyembelihnya lebih baginya untuk memberitahu anaknya, dan hal itu menenangkan hatinya daripada memaksanya untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim pergi untuk menemui anaknya. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?" Ismail menjawab sama dengan jawaban dari ayahnya, itu bahwa perintah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang karenanya si ayah harus segera melaksanakannya. "Wahai ayahku, kerjakanlah yang diperintahkan Tuhanmu. Insya Allah engkau mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar." Nabi Ibrahim merasa tenang ketika mendapati anaknya menantangnya untuk menunjukkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui perasaan sesungguhnya Nabi Ibrahim ketika mendapati anaknya menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bahwa Ismail tertidur di atas tanah dan wajahnya tertungkup di atas tanah sebagai bentuk hormat kepada Nabi Ibrahim, agar saat ia menyembelihnya Ismail tidak melihatnya, dan atau sebaliknya. Kemudian Nabi Ibrahim mengangkat pisaunya sebagai pelaksana perintah Allah Subhanahu wa taala. Tak kala keduanya telah berserah Din dan Ibrahim, membaringkan anaknya atas pelipisnya, atau nyatalah kesabaran keduanya. Pada saat pisau untuk digunakan sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memanggil Ibrahim. Selesailah ujiannya, dan Allah Subhanahu wa taala menggantikan Ismail dengan satu kurban yang besar. Peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai hari raya oleh kaum muslim, yaitu hari raya yang mengingatkan kepada mereka tentang Islam yang hakiki yang dibawa dan diamalkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ishak adalah putra kedua dari Nabi Ibrahim setelah Nabi Ismail. Ibunya bernama Sarah yang juga merupakan orang tua dari Nabi Yakub. Nabi Ishak diutus untuk masyarakat Kanaan, khususnya di kota Hebron atau Al-Khalil, karena kaumnya tidak mengenal Allah. Sebelum kelahiran Ishak, Sarah dan suaminya Ibrahim mendapat kabar gembira dari Allah melalui malaikat Jibril. Dalam pesan itu, malaikat Jibril menyampaikan pesan bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak-anak laki-laki bernama Ishak, yang kelak akan menjadi seorang nabi. Namun, Sarah tersenyum karena merasa heran dan aneh. Dia merasa aneh karena tidak mungkin dia dan suaminya dapat memberi keturunan jika usia mereka sudah cukup tua, yaitu Sarah berusia 90 tahun dan Nabi Ibrahim berusia 100 tahun. Ishak pun akhirnya terlahir di kota Kanaan pada tahun 1761 sebelum Masehi. Ishak merupakan anak kedua dari Nabi Ibrahim dan Sarah setelah Ismail. Bersama Ismail, ia menjadi penerus ayahnya untuk berdakwah di jalan Allah. Ibrahim memerintah seseorang pelayan untuk pergi ke Haran, Irak, dan membawa seorang perempuan dari keluarganya. Perempuan yang dimaksud itu adalah Rifkah binti Batnail bin Nahur, saudara Ibrahim yang kemudian dinikahkan dengan Ishak. Namun ternyata ujian yang pernah menimpa ayah ibunya dialami oleh Nabi Ishak. Si istrinya merupakan wanita mandul. Nabi Ishak pun terus saja berdoa kepada Allah. Ia lahir berkat keajaiban darinya, maka bukan hal mustahil bagi Allah untuk kembali keajaiban tersebut. Nabi Ishak dan istrinya terus berdoa dengan harapan dan tawakal yang kuat. Setelah penantian panjang, keajaiban itu pun datang. Rafika hamil, dan ternyata Allah memberikannya anak kembar. Ialah Ish atau Esau dan Yakub. Betapa bahagianya Nabi Ishak. Ia dianugerahi 2 orang putra di usianya yang telah senja. Beliau diangkat menjadi nabi sesudah ayahnya beliau dikenal sebagai ahli ilmu dan hikmah. Ishak diutus Allah untuk berdakwah di wilayah Palestina, khususnya daerah Kanaan dan Syam. Ishak meneruskan dakwah ayahnya. Ibrahim yang sudah tua seperti halnya nabi-nabi lainnya, maka Nabi Ishak pun diperintah untuk mengajarkan cara-cara sholat, puasa, zakat, dan haji, serta meninggalkan perbuatan maksiat pada kaumnya. Dan dalam memimpin kaumnya, Nabi Ishak dikenal sebagai nabi yang bersifat ramah tamah, sehingga umatnya merasa senang, rukun, dan diberi kemakmuran yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai dengan tugas kenabiannya dan sebagai utusan Allah untuk berdakwah menegakkan agama Allah untuk kaumnya, beliau wafat. Nabi Ishak wafat pada usia 180 tahun. Beliau dimakamkan di Palestina bersama Nabi Ibrahim dan Sayyidah Sarah. Jasadnya
dimakamkan di Palestina, tepatnya adalah di Gua Makfilah, Hebron atau Palestina sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.